Lihat, mendengar, merasa. Wih, melihat, mendengar, merasa. Udah kayak Gue nggak tahu film. tulisannya kebalik nggak ya, pokoknya itu yang gue inget. 3M. 3M, oke. Nih, lu kan tadi opening, pasti nanya, tumben kok yang opening bukan gua. Terus terang gua sih nggak punya background bagaimana opening acara itu gimana sih, gua nggak tahu gitu ya. Sebisa gua aja, seenak gua. Tapi poinnya adalah tadi lu buka acara karena kemarin-kemarin kita collabs ya Yes, kemarin kita udah collab juga. di Mind Talk Show. Main talk show, ya betul ya, ngobrolin banyak hal juga ya. Banyak, lu menjadi salah satu pembicara. Lu di situ banyak ngomongin mengenai public speaking. Ya, karena kebetulan gue bisa share sedikit lah, bukan ngajarin ya, tapi mungkin lebih ke berbagi pengalaman gitu kira-kira lah. Iya Karena kan? gue lihat makin kesini itu skill public speaking tuh dibutuhin, bener gak sih? Ya, itu kan obrolan kita 1 tahun lalu kan gitu. Yes, setahun yang lalu. Waktu itu tuh gue masih collab sama Radio Mara punya podcast. Ceritanya alumni dan lain-lain. Terus betul. gue bukan interview lah, ngajak lu podcast lah. Ya ngobrol lah. Terus di situ lu cerita lu tuh memang sekarang profesinya lebih banyak di area-area public speaking karena memang lu sendiri adalah seorang announcer. Ya. Cerita sedikit aja biar minimal yang belum nonton konten itu kegambar. Oke, jadi backgroundnya memang di dunia broadcasting, terus udah gitu memang gue seneng sharing juga, banyak kolaborasi sama siswa dan mahasiswa, jadi murid sekolah gitu ya, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Dan gue lihat, ternyata mereka juga butuh nih skill public speaking. By the way, lu udah berapa lama lu jadi announcer di radio atau di broadcast? Oke. Gue udah jadi announcer udah lama juga ya. 20 tahun beneran. Anjir. Gak berasa loh. Iya, gue juga gak berasa ya. Gak sering pindah juga sih, tapi ya setelah dihitung-hitung gue ada di dunia ini tuh 20 tahun dan melihat berbagai perubahan, perkembangan ya kan. Arah makin digital. Arah gitu makin kan? digital dari dunia broadcastingnya. Nah, Ya. di dalam broadcasting itu ada skill yang harus kita punya, itu ya si skill public speaking tadi. Ada kan sebagai announcer harus punya teknik, teknik untuk siaran dan lain sebagainya kan. Nah, dari situ kita harus bisa nge-MC juga, harus bisa jadi moderator. Gue sebenarnya belajarnya tuh awal-awalnya pas gue masih kuliah, gue ikutan kayak Iya, gue short ingat dulu course. lu, Om Jo, gue sekarang siaran gitu kan. Oh ya? Gue Iya, inget lu ya? Gue ngomong ya? Karena waktu itu gue sempat siaran juga kan. Iya, bener. Udah namanya radio. Iya, gue di situ juga kan. Iya kan? Terus lu ngomong, pas lu ngomong memang mulai masuk, gue pas sudah menyudahi. Iya, betul. Ya kan? Udahan gue gitu, karena ada hal-hal yang lain lah kerja gue. Gitu. Cuman gue nggak nyangka pas tadi lu ngomong, anjir udah 20 tahun dan lu konsisten di situ. Nah, tadi lu bilang ternyata ceruk seorang broadcast itu turunannya lebar kan. Banyak. Lu tadi bilang public speaking dan lain-lain. By the way kan lu MC juga ya sekarang. Gue ya? MC juga. Banyaknya di acara apa? Banyak, gue di acara ya macam-macam. Gue kayak di acara exhibition nih, pameran, karena gue menspesialisasikan diri itu ke talk show. Gue lebih suka ngobrol, gue ketemu banyak orang, karena di radio kan ketemu banyak narasumber yang dari berbagai background gitu ya, dari mulai artis tuh macam-macam loh. Artis yang baru merintis, artis yang pernah terkenal, Beda ya? artis yang lagi terkenal, artis yang terkenal terus, artis yang susah terkenal ada. Dan gue udah pernah ketemu. Itu menterita beda nggak sih? Enggak, nah gue nggak mau. Gue mau menterita mau sama aja sebagai profesional. Jadi gue mau artis yang baru punya 1 lagu gitu ya, sama artis yang udah 25 tahun berkarya gitu ya. Gue akan tetap friendly, gue akan tetap memperlakukan mereka itu ya sebagai seorang pekerja seni yang punya karya, yang karyanya itu harus kita angkat, harus kita highlight gitu. Oke. Jadi itu tekniknya tuh gue belajar seperti apa sih, nanya yang nggak membosankan. Ada tuh gue pernah juga nanya ke banyak artis gitu ya, mungkin sekarang yang gue ada foto-fotonya, ya ampun gue pernah foto nih sama nih orang. Boleh nyebutin namanya kan? Boleh. Misalnya Elo gitu ya. Elo itu Elo dari Dewa ya? Elo Marcelo, betul. Elo itu dari zaman yang
rambutnya masih gondrong, belum gondrong sekarang ya, jadi gondrong yang masih yang bawa gitar kemana-mana yang masih iya, iya gitu ya. Terus yang tahun 2010-2011 tuh yang udah mulai mateng lah dia ya. Udah mulai dia kayaknya sedang mencari jati diri gitu ya. Terus makin lama makin 2015, 2018 gitu yang udah friendly lagi, yang udah iya gimana, tapi dia namanya sudah besar gitu ya, jadi menjadi satu sosok cowok yang banyak yang idolain gitu ya, jadi icon lah. Nah gue selalu ingat gitu, Elo mungkin dia udah, gue yakin dia itu pasti lupa lah, gue pernah nge-interview dia dari zaman dulu, kita pasti lupa. Cuman gue selalu ingat, Elo pasti lo lupa sih, tapi gue pernah talk show sama lu dan kita tuh ngobrolin tentang musik alternatif 90-an, kita ngomongin MTV Alternative Nation lah apa, dan gue itu nyambung banget saat itu tuh, ih seru banget ya Elo, ya ampun udah ganteng, selera musiknya sama, aduh apa lagi sih, gue dulu kayak gitu ya. Terus gue kenalin lah sama, ada dulu di kantor gue tuh ada satu musisi band Bandung yang terkenal, jadi lu tau nggak ini kan dari band itu siapa? Dari Riff, mantan basisnya Riff Kang gitu. Iwan. Yes. Kang Iwan Riff. Kang Iwan. Kang Iwan itu kan dulu satu kantor sama gue, tapi dia udah keluar dari Riff saat itu. Itu kan Iwan Riff yang basisnya. Oh iya, gue mah secara gue sukanya apa ya, connecting the dot gitu. Maksudnya Elo, oh iya kan misalnya gue seneng karena Elo ngedengerin Riff juga zaman dulunya gitu kan. Jadi memang itu gue ketemu salah satunya Elo, terus diva seperti Titi DJ, Ruth Sahanaya. Lu udah pernah semua ya? Gue pernah, Iwake, ya itu gue pas Iwake gue juga speechless karena gue ngefans kan, jadi kan aduh ya ampun. Ya kita semua lah, itu era dari banget. Album pertama Iwake kan yang Bebas. Ku ingin kembali ya kan. Pudar gitu kan? Iya benar. Itu gue tuh sampai pas album ini gue tuh sampai kayak ngelotokin lagu-lagunya. Ini siapa penyanyi latarnya, ini siapa Kang? Ini siapa Kang? Gue tuh sampai. Jadi antara lu sebagai seorang interview gitu ya, menginterview, sama lu juga sebagai seorang fans. Betul. Jadi apa yang lu buka ke dia tuh mendetail yang pasti para fans dia mau nanya ini. Mau nanya itu, gue mewakili lah. Gue mewakili gitu ya. Indro Warkop. Indro Warkop itu kan living legend ya kan. Pastinya teman-teman juga tahu. Gitu ya? Pernah Indro Warkop beberapa kali dan super humble. Gue mah suka jual nama. Om Indro tuh temennya Om ini ya. Gue kan, gue mah tukang jual nama gitu ya. Iya kok tahu, iya ini. Oh iya Om Indro dulu. Gue tuh selalu mencari cerita yang ada hubungannya lah sama gue lah, sama bokap gue lah, sama temennya. Ya biasanya kalaupun ternyata temen lo gitu, gue akan jual nama lo gitu ya. Jadi gue tuh senang banget. Tapi tujuannya kan untuk ngakrapin suasana. Untuk ngakrapin, bukan untuk embel-embel. Kalau bahasa Bandung siapa sih? Bahasa Bandung supaya ambeh teu sasaha gitu ya. Supaya tidak siapalah ini gitu ya. Betul. Jadi gue ini loh gitu. Bukannya sok gue mencari ini gue tuh siapa itu, enggak gitu. Cuman ya mengakrabkan, bener kata lo, mengakrabkan gitu. Jadi nah dari situ gue ternyata tuh kita butuh teknik komunikasi, butuh skill komunikasi untuk bisa berbicara, nggak usah sebagai MC mah udah jelas ada audiensnya, audiensnya banyak gitu ya. Tapi secara komunikasi misalnya internal di kerjaan, team working, itu kan butuh. Gue ngeliat kok terakhir gue pergi sama lu tuh ke acara Fame Station Reunion. Itu berapa bulan lalu? 3 bulan, 4 bulan? Tahun berapa ya? 90-an? 90-an. Fame Station tahun berapa? Win, 90-an ya? 90-an dulu ada di Gedung Lipo. Dan orang bisa langsung ngomong Gedung Lipo gitu ya, karena dulu gedung tinggi nggak banyak. Nggak ada. Ya, sampai hari ini juga betul. Nah dari situ tuh banyak lahir ya. Ada The Groove. Yes. Ya Riff juga salah satunya kan di kafe itu ya. Benar. Di kafe Wahara juga. Iya benar. Terus apa lagi? T5 gitu kali ya? Iya dong, T5, Brown Sugar. Brown Sugar tuh, sekarang Kang Arif, Leo ya? Ya. Brown Sugar lagi mulai main lagi di mana-mana sekarang. Jadi band-band yang dulu lahir di situ sekarang sudah menjadi band Indonesia gitu ya. Kemarin pada manggung lagi tapi bawain playlist waktu zaman Fame Station. Iya kan? Jadi gua nonton The Groove tapi dia bawain Incognito, Jamiroquai ya kan? Jamiroquai. Terus ya Brown Sugar gitu ya. Iya, betul. Nah, poinnya adalah balik cerita gua tadi, kan kita bareng. Di situ gua ngeliat gitu ternyata wih kita kenal sama si ini, kenal sama si itu. Terus no, beda lah. Dan mau itu lu bilang lu sok kenal,
Tapi cara lu menggreetings mereka sangat hangat. Wow. Kan gue merhatiin ya, Warm welcome lu gitu ketemu ya. Kang Rejos gitu. Jadi pas barusan lu ngomong, gue dalam hati gue langsung iya bener kok. Emang lu connecting the dot gitu. Tanpa ada tujuan apapun, sesimpel Tanpa ada tujuan itu apapun, aja gitu, gitu. ya. Positif aja. Nah, gue sambungin ke yang lu tadi. Jadi artinya public speaking harian ya. Harian ini memang dibutuhkan kan sebetulnya. Dibutuhkan, betul. Karena ya makin kesini komunikasi yang lewat teks aja ya. Kan sering tuh ya suka ada yang kenapa sih generasi sekarang tuh kalau kirim WhatsApp gitu yang terus yang gak ada sopan santun gitu ya. Ya berarti dia nge-text kayak gitu, ngomongnya juga nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ karena kalau lu di dalam kehidupan nyata lu sopan gitu ya, apa kabar Pak, boleh minta waktunya sebentar, atau ya hal-hal simpel lah yang terima kasih ya Pak, sorry ganggu bentar nih Kang, kayak gitu, itu lu akan tuliskan juga, lu akan ketik juga di WhatsApp, seperti itu. Nggak mungkin kan lu tiba-tiba ngomongnya udah sopan di WhatsApp-nya yang DMN gitu kan, gak gitu juga gitu. Jadi memang gue agak concern, wah kenapa ya teman-teman, sayang banget nih komunikasi lo itu bisa mempengaruhi value diri lo. Kalau lu pintar, lu keren, lu cantik, pokoknya lu punya semua skill, tapi giliran komunikasi lo nggak bisa, ya mungkin lawan bicara lo, entah itu klien, entah itu siapa, ya bakalan ilfil lah kasarnya. Jadi menurut gue itu makanya gue pernah ketemu si artis-artis yang udah besar gitu ya, ada artis yang baru, ada artis yang dia lagi, gue menghargai gitu ya, mereka juga lagi proses berkarir kan gitu. Cuman gue pengen lihat seperti apa sih mereka proses berkarirnya, gue pengen tahu gimana sih cara mereka ngobrol sama kita sebagai a part of media kan, media yang akan ngangkat nama kalian gitu. Gue ngajar, jadi gue ngajar public speaking, bahkan sekarang gue udah mundur lagi, nggak dari anak SMA, SMP, atau kuliah. Gue sekarang lebih turun lagi ke anak SD. Kalau SMA sebenarnya SMA, SMP tuh awalnya. SMA, SMP gue awalnya kan. Di alma mater kita tercinta dong, di Taruna Bakti ya. TB Pride ya. Nah, gue di sana ngajar SMP, terus udah gitu SMA-nya, SMP dan SMA. Terus akhirnya gue lepas nih SMP ya, karena waktu lah sebenarnya gitu ya. Terus akhirnya setelah gue kerja di radio, gue pindah di satu kampus gitu ya, dan ada mahasiswanya, gue juga suka ngasih materi nih di sana gitu ya. Radio Unicom kan? Betul, karena ada Hits Unicom ya, Hits Unicom Radio. Kan karena satu naungan dengan kampus, jadi kampus ini kan suka ada pembekalan untuk mahasiswa yang mau tugas akhir, yang mau sidang, ya kan, mau sidang. Jadi gue bekali, lu mau presentasi kan di depan dosen penguji, lu harus apa? Slide lo itu gue bedah, slide lo harus yang kayak gimana, cara omongan lo harus gimana, iya, sikap lo, suara lo, slide lo tuh jangan yang kecil-kecil, tulisannya siapa yang mau baca, slide lo tuh menarik yang jebret, terus lo tuh harus pede. Kenapa lu pede? Karena tuh lu udah praktis, udah berkali-kali latihan, something like that lah. Ya itu beberapa teknik gue bedah buat mahasiswa. Nah yang anak SD itu kan mereka masih usia sekolah tuh yang oke, baru bersosialisasi. Ada satu anak yang, siapa yang bisa jawab pertanyaan? Saya Bu. Ada juga yang malu gitu kan, malu. Terus yang giliran ditanya takut, keringet dingin, grogi dan lain-lain. Nah gue tuh, kenapa kamu kayak gitu? Kamu harus percaya diri, karena kamu bisa berbicara. Jadi gue latih, sebenarnya kalau buat anak-anak yang usia muda, usia dini gitu ya, itu tuh lebih ke habit, lebih ke kebiasaan. Lu harus terbiasa, makanya ada les, gue sekarang a part of coaches di Sunarisa Speaking School namanya. Sunarisa Speaking School. Nah itu buat anak-anak usia dini sampai remaja lah, sampai SMA gitu. Jadi di sana tuh tempat membiasakan offline gitu. Jadi membiasakan teman-teman untuk presentasi, untuk yang, jadi dia udah ada pakemnya yang hi everyone, how are you, my name is gitu, and today I'm going to talk about apa gitu. Jadi gue topiknya gue beda-bedain sambil juga gue ngajarin, melatih creative thinkingnya anak-anak. Coba dong, kalau hujan harus bawa apa aja, ya gue sesuaikan dengan usia ya gitu. Gue juga nggak mau nih kalau generasi sekarang itu istilahnya itu self diagnose ya kan, self diagnose. Aduh gue
gue bipolar nih, gue apa? Lu tahu dari mana? Emang ada ketok palu dari psikiater, dari psikolog, something like that lah. Karena gue seperti yang tadi gue bilang, gue ketemu sama berbagai generasi. Ya gue mah tidak pernah merasa umur adalah halangan ya. Gue bisa masuk kemana aja, gue harus bisa masuk kemana aja. Dari crowd anak-anak SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Cuman di satu sisi yang mau gue angkat itu adalah betapa sekarang generasi yang dibilangnya Gen Z lah atau apapun itu, walaupun tidak semuanya ya, itu tuh beneran yang maaf ya, saya nggak bisa ikutan kelas gua nih. Dia izin, dia sopan. Halo kak, maaf ya, saya nggak bisa ikutan kelas kakak sore ini. Oh iya, kenapa? Anxiety saya lagi kambuh. Jadi sekarang tuh alasannya kayak gitu. Gua mana pernah dulu, halo sorry ya Jo, gue nggak bisa datang. Kenapa Git? Ya gue sakit, gue nggak enak badan, masuk angin gitu kan palingannya. Gue nggak enak badan. Ini mah sekarang sorry ya Jo, gue nggak bisa datang. Kenapa Git? Anxiety gue kambuh. Gue nggak mungkin lah ngomong gitu sih. Itu cuman dia pakai apa gitu ya. Jadi gue lagi ngamut ya udah, gue lebih menerima deh Pak. Maaf ya anxiety gue. Anxiety kan kecemasan. Berarti kan lu tuh cemas, lu harus minum obat penenang nggak sih kalau cemas gitu kasarnya gitu kan. Dan akhirnya menutup secara nggak langsung menutup kemampuan lo dan mungkin itu desire lo, passion lo. Udah nanti aja, di rumah aja udah bahagia, udah tercukupi semuanya ya udah, berarti udah gitu. Padahal menurut gua orang tuh nggak ada batasan umur loh untuk berkembang. Yang jelas poin intinya itu adalah yaitu gimana sih biar kita bisa tetap aktif, tetap bermanfaat buat orang lain. Gue tuh senang gitu kalau ada orang ya yang gue mah tidak mengharapkan pujian apa, nggak usah muji. Lebih banyak yang bisa dipuji orang lain daripada gue. Tapi gue tuh happy banget kalau ada yang gini nih. Kak, kemarin teman aku menang debat. Temennya dia gue kagak kenal. Ini murid Taruna Bakti nih. Kak, kemarin teman aku menang debat bahasa Inggris. Wah, hebat. Dan dia tuh Kak tahu nggak? Dia tuh diajarin sama aku. Ih, gila, kamu udah jadi guru, hebat banget. Dan aku tuh semuanya ini ilmunya tuh dari Kak Gita. So, thanks to you Kak. Itu gongnya. Itu tuh menurut gue yang sengefek itu kah obrolan kita selama ini di kelas sama teman-teman? Ya kita kan era 90-an tuh gue sempat mikir. Orang yang banyak sekali kita lahir di 90 dan lain itu karena nggak banyak mainan, jadi kita tuh banyak workshop kan, ya. Kita mau main band pun nongkrong dulu, betul ya kan, base, jadi apa, community base gitu ya, itu melekat banget, dan di situ kan sebetulnya kita belajar, oh si teman ini si A, si B, si C, oh dia kayaknya lagi ngamut, bagaimana kita men-treat dia gitu ya, cara bisa. Kita bicara dengan dia, dan ternyata zaman gue dulu kerja juga ya, itu sangat membantu banget. Nah, itu tuh gue pikir mestinya tidak membatasi orang kayak kita di 40 kayak main talk saja kan ini ada 1,5 tahun main talk kan ada pas gue umur 40 lebih gitu. Gue belajar penasaran gitu. Gue tuh awalnya nonton apa ya, COVID kan? Ya. Nonton Atta Halilintar, Ahmad, Deddy Corbuzier, ya. Gitu tapi di balik gua nonton itu mungkin gua nggak public speakingnya gitu. Ya. Gua lebih ini di belakang layarnya gimana sih? Betul. Itu ya. Iya. Kreatifnya, tim kreatifnya gitu ya. Gua bilang teman-teman masih ada nih di beberapa konten suaranya nggak jelas main gini-gini. Ya teman-teman karena itu yang mengerjakan saya sendiri. Tapi poinnya adalah kenapa gua mau mengerjakan? Gua pengen tahu dunia ini karena gue percaya digital itu adalah future. Betul. Dan gue mau tergabung dalam masa depan. Iya benar. Masalah nanti ternyata kita ada kolaborasi sama yang lebih ahli, tapi at least kita basis-basisnya gue ngerasa gue harus tahu dulu gitu, ya kan. Nah dari situ gue mulai tuh, gini caranya gitu ya. Oke kita coba sampai hari ini, sampai ada cukup banyak lah teman-teman di universitas, teman-teman praktisi yang ngajak kolaborasi kan. Iya, balik lagi kalau mau produktif, jadi jangan sampai ada batasan yang itu udah umur 40 tahun
apalagi atuh sih, gua mah udah maksudnya udah punya semuanya ya why not, siapa tahu lo bisa ngajar. Karena gue ternyata seiring bertambahnya umur gua, circle kan makin kecil kan, tapi pas gue perhatiin circle-circle gue itu adalah circle-circle yang memang suka sharing, suka berbagi. Jadi sobat gue yang grafologi, ntar lo harus kenal nih, teman gue bisa baca kepribadian kita dari tulisan tangan, ya itu kan a part of ilmu psikologi kan gitu ya. Dia bisa di grafo Jeng, di grafo Jeng, oke, grafologi gitu kan, jadi tahu gue tak kepribadiannya gimana sih itu. Terus ada teman gue yang tadi bikin parfum, bikin sabun, dan ini udah terstandardisasinya juga, dia kursusnya dari internasional juga, jadi nggak asal, nggak gimana sih bikin sabun. Aja kan sering tuh acara mingguan atau 2 mingguan. Ya memang di sini, emang gue di sini. Oh, buat teman-teman yang mau lihat, ada Sunday Market. Yes. Di Tambuang kayak hari Minggu kemarin ada itu kan sebetulnya adalah teman-teman yang berkreasi. Betul. Teman-teman yang mau bertransformasi, mau menginformasikan apapun. Benar nggak sih? Benar. Nah, itu patut ditularkan. Iya, patut ditularkan. Semangatnya, karya-karyanya juga kan itu beda ya, karena kan yang homemade itu beda sama yang pabrikan lah kasarnya. Jadi gue ngeliat, oke, ini orang di balik ini ngapain sih lu bikin sabun, ini orang ngapain bikin roti, bakery banyak kan, tapi dia bikin roti yang sehat, yang dari oven dapurnya sendiri, itu kan berarti punya value sendiri ya. Gue mungkin produknya banyak, iya, tapi orangnya sendiri kalau mau ngasih itu gitu kan, beli itu. Jadi gue oke, terus bikin apa lagi ya pas itu ya di sini ya, macam-macam lah. Jadi banyak, ada yang jual craft apa gitu ya. Jadi gue ngeliat apa sih background atau mungkin reason lo untuk membuat produk ini gitu kan. Bakery sekarang banyak bakery. Kalau kebayang nggak sih orang mikir ngapain ya gue bikin roti, udah banyak bakery di Bandung. Kebayang nggak kalau mikir kayak gitu ya lu nggak akan bikin apa-apa ya kan. Tapi justru kebalikannya, gue suka banget nih roti. Gue udah kursus bikin roti di mana-mana. Gue pengen bikin roti yang orang tuh susah nyarinya di mana. Gue pengen bikin roti yang hanya ada di gue. Gue sekarang dikelilingi sama orang-orang seperti itu. Jadi ternyata bener ya, circle makin mengecil tapi satu vibe semua, vibrasinya tuh sama kayak gitu. Jadi tadi kita cerita dia tetap bergerak, tetap produktif, berani transformasi, berani untuk sharing ya, berbagi, apapun berbagi, Tapi terakhir tadi karena kita bunyi, jangan lupa juga tetap chill. Sampai ketemu. Thank you.